Ya, media Belanda ungkap peluang pemain Liga Champions dan bek 100 miliar rupiah bela timnas Indonesia. Resmi, para pemain keturunan Eropa timnas Indonesia dipastikan ikut TC di Dubai jelang Piala Asia U23. Ya, media Vietnam mengakui generasi emas timnas Vietnam segera berakhir, sedangkan timnas Indonesia baru terbentuk. Timnas Indonesia menjadi sorotan Asia, Sintayong pun dapat pujian. Dan yang terakhir, update dari PSSI soal rencana naturalisasi oleh Romeni. Ya, semua tergantung Erick Thohir. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pemimpin redaksi media Belanda Football Premier bernama Denny van Laar menjelaskan peluang Kevin Dix dan Miss Hilgers membela timnas Indonesia. Kevin Dix dan Miss Hilgers merupakan dua nama pemain keturunan yang sudah tidak asing dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi. Keduanya sempat masuk bidikan Sintayong, akan tetapi keduanya belum mendapatkan restu dari orang tua untuk membela skuad Garuda. Nah, kini kembali muncul rumor keduanya bakal diproses naturalisasi lagi. Terkait kabar ini, media Belanda membeberkan peluang kedua pemain tersebut. Hal ini disampaikan Denny van Laar yang merupakan pemimpin redaksi Football Premier kepada Instagram. Saya akan mengontaknya untuk mengundang Miss dan Dix ke podcast, tapi saya akan jujur kepadamu. Saya pikir Miss Hilgers masih berharap membela Belanda, kata van Laar. Miss masih bisa mengincar Belanda, tapi kita punya back yang bagus sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia untuk masa depan. Tapi saya berpikir Miss masih akan membutuhkan waktu, ujarnya. Berbeda dengan Miss Hilgers, Kevin Dix disebut lebih gampang untuk dibujuk membela skuad Garuda, sebab dikatakan hasratnya untuk memperkuat Belanda sudah tidak ada lagi. Dix adalah pilihan yang bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan akan memikirkan tentang Indonesia, tegas van Laar. Ya, jika Kevin Dix dan Miss Hilgers bisa diproses naturalisasi, maka kekuatan skuad Garuda akan semakin bertambah. Diketahui Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman di Liga Champions, sedangkan Miss Hilgers adalah bek muda yang kini punya harga pasar sebesar 104,29 miliar rupiah. Ya, menjelang Piala Asia U23 2024 Qatar, pemain abroad timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan susul gabung TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024 nanti. Kabar bergabungnya pemain abroad diungkapkan langsung asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto saat ditemui di lapangan latihan Jakarta International Stadium pada Minggu 31 Maret 2024. Pemain yang di luar negeri kalau tidak salah di tanggal 8 April akan bergabung ya, kata Nova Arianto. Ya, para pemain abroad yang dikabarkan akan menyusul bergabung TC di Dubai merupakan pemain yang sebelumnya sudah dipanggil pelatih Sintayong untuk membela timnas Indonesia senior. Mereka terdiri dari pemain yang berkarir di Eropa dan Asia seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Pratama Arhan. Hal itu juga dibenarkan oleh pelatih berkepala pelontos tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada nama baru dari pemain abroad yang bergabung ke timnas Indonesia U23, termasuk isu bergabungnya Cyrus Margono. Oh, nggak ada sama sekali. Hampir rata-rata pemain yang sudah pernah dipanggil Coach Shin. Untuk Cyrus masih belum ya, kata Nova. Nova juga menjelaskan alasan pemanggilan pemain abroad yang datang terlambat karena masih menunggu perizinan klub luar negeri dari para pemain abroad tersebut. Ya, perizinan klub luar selama ini masih berjalan. Ada beberapa pemain yang bisa, tapi ada beberapa pemain yang nggak bisa. Yang pasti siapa-siapanya nanti akan diupdate, ungkap Nova. Ya, seperti diketahui Piala Asia U23 2024 Qatar bukan termasuk agenda FIFA, sehingga beberapa klub luar negeri memilih untuk tidak melepas pemainnya timnas Indonesia U23 karena tidak diwajibkan. Berdasarkan hal tersebut juga, PSSI pun akhirnya mengambil langkah untuk menghentikan sementara Liga 1 Indonesia sampai Piala Asia U23 2024 Qatar selesai yang mulai berlaku pada pekan ke-31 Liga 1. Keputusan mendadak dari PSSI ini pun merupakan salah satu langkah untuk mengatasi polemik pelepasan pemain Liga 1 yang sempat ditolak sejumlah klub seperti Borneo FC, Persija Jakarta, dan juga PSS Sleman. Ya, media asal Vietnam VM Express menyoroti perkataan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengatakan jika generasi emas timnas Vietnam akan segera berakhir. Menurut media Vietnam tersebut, apa yang dikatakan Sintayong tidaklah salah. Sebab saat ini performa tim berjuluk The Golden Star Warriors ini perlahan menurun, terutama sejak ditinggalkan pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo.
Terbaru, Vietnam bahkan tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia sama sekali. Total dari 3 pertemuan terakhirnya melawan skuad Garuda, Vietnam selalu tumbang. Melihat kondisi tersebut, Sinteyong lantas menyadari bahwa generasi emas timnas Vietnam akan segera berakhir. Jika pada beberapa tahun yang lalu Vietnam adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara bersama Thailand, maka kini julukan tersebut nampaknya mulai runtuh. Hal itu dapat dilihat dari 7 laga terakhir Vietnam di semua kompetisi. Vietnam yang kala itu masih dilatih oleh Philippe Petrosian mencatatkan 7 kekalahan beruntun. Hasil tersebut pun membuat posisi ranking Vietnam menurun drastis ke posisi 115, yang artinya mereka turun sebanyak 10 posisi. Ini menjadi peringkat terendah Vietnam sejak tahun 2017. Semua fakta-fakta itulah yang membuat Sinteyong meyakini jika generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak maju, kata Sinteyong. Menanggapi pernyataan Sinteyong, VN Express pun sepakat dengan bakal berakhirnya generasi emas timnas Vietnam. Media asal Vietnam ini pun mengakui justru kini timnas Indonesia yang sedang membangun generasi emas mereka. Ya, sebaliknya generasi emas sepak bola Indonesia lambat laun mulai terbentuk dan bergerak maju. Bunyi pernyataan VN Express. Ya, Kapten Rans Nusantara FC Hamka Hamzah merasa takjub dengan perkembangan yang diperlihatkan timnas Indonesia seusai menggasak Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hamka menilai 2 kemenangan beruntun yang sukses diukir timnas Indonesia atas Vietnam ini menjadi bukti bahwa proses yang dilewati skuad asuhan Sinteyong sudah mulai memperlihatkan hasil yang positif. Hamka yang pernah memperkuat timnas Indonesia pada periode 2004 sampai 2014 itu juga mengakui dampak positif yang dihadirkan oleh para pemain keturunan yang kini bergabung bersama skuad Garuda. Namun Hamka berharap dikotomi antara pemain naturalisasi dan lokal dihilangkan, sebab kalau sudah menggunakan lambang Garuda di dada, mereka sudah berstatus sebagai pemain Indonesia. Menurut saya, dari cara bermain pun sebetulnya sudah terlihat ya, kalau timnas Indonesia itu sangat berubah. Hal ini ditambah juga dengan hadirnya pemain-pemain keturunan. Jadi saya pikir sekarang ini sebenarnya dan seharusnya sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai pemain naturalisasi. Sebab semuanya adalah pemain Indonesia dan mereka punya jiwa patriot, ujarnya. Hamka menegaskan kemenangan yang diraih timnas Indonesia atas Vietnam tidak terlepas dari kontribusi semua pemain. Jadi tidak ada yang namanya pemain bintang karena hasil ini didapat karena perjuangan bersama. Ya, bek yang baru saja kembali turun gunung memperkuat Rans di BRI Liga 1 itu juga merasa bangga dengan permainan ciamik para pemain bertahan timnas Indonesia pada 3 laga terakhir melawan Vietnam. Sebab pada 3 laga ini Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa selalu mengukir clean sheet. Bagi Hamka, rekor ini patut dibanggakan, apalagi selama beberapa tahun terakhir skuad Garuda selalu kesulitan saat menghadapi The Golden Star. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, timnas Indonesia disebut serasa menang Piala Dunia setelah mengalahkan timnas Vietnam. Sindiran itu disampaikan masyarakat Malaysia yang menilai euforia berlebihan dari para pendukung Garuda. Selain itu, masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat, tapi kemenangan ini terjadi karena faktor pemain keturunan. Menanggapi sindiran tersebut, netizen Indonesia jelas tidak tinggal diam. Serangan balik disampaikan di media sosial, salah satunya dari akun TikTok @timnasindonesia334. Mereka menuliskan fakta kalau timnas Malaysia sebenarnya tidak kalah banyak menggunakan pemain naturalisasi dalam tim nasional mereka. Harimau Malaya bahkan menjadi tim paling banyak memakai pemain naturalisasi dengan jumlah 14 orang. Malaysia ternyata menjadi tim yang paling banyak memakai pemain naturalisasi. Ada 14 orang. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia bahkan melakukan naturalisasi untuk pemain yang punya darah keturunan dari sana. Sebagai contoh ada Endrick Dos Santos, Naxo Insa, dan Romel Morales, kata postingan tersebut. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia memang tengah menunjukkan tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pasukan Sinteyong berhasil menggulung timnas Vietnam kandang tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang terbaru, Ragnar Ortangun dan rekan-rekan mempermalukan The Golden Star di Midin Stadium dan timnas Indonesia menang telak 3 gol tanpa balas pada pertemuan tersebut.